Mari kita baca hadis Rasulullah SAW bersama-sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Haramallahu ala nari an ta'kula min ibni Adama hatta sujud. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdan lirabbin khassana bi Muhammadin wa amkhadana min zulmatil jahli wal dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-muqdari man da'ana ilayhi بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا الاجتماع. الحمد لله الذي جمعنا بهذا الشهر المبارك، بهذا المجلس المبارك، وبهذه الليلة. Limpahan puji kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha Tunggal dan Maha Abadi, cahaya yang menuntun hamba-hambanya menuju kedamaian dunia dan akhirat, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, dan sesekali memunculkan musibah yang sementara bagi hambanya demi ia mendapatkan kebahagiaan yang kekal, memberikan kepada hambanya sedikit cobaan yang pahit dan kemudian memberikan baginya kebahagiaan yang abadi. Demikian rahasia keagungan ilahi bagi mereka yang mau bertafakkur bahwa usianya yang singkat jika dipenuhi musibah dan kesulitan tiada artinya dibanding kebahagiaan yang kekal, karena tiada musibah yang abadi kecuali kemurkaan ilahi Jalla wa'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, cahaya kemuliaan yang menerangi jiwaku dan jiwa kalian dari kemuliaan tuntunan Sayyidina Muhammad, sang pembawa kasih sayang Allah, yang dengan itu aku dan kalian dituntun kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga cahaya kedamaian menerangi wajahku dan wajah kalian, sanubariku dan sanubari kalian, nafasku dan nafas kalian, di dalam cahaya keridhaan ilahi, di dalam pengampunan dan tumbuhnya sifat-sifat luhur dari sanubari kita, dan sirnanya segala keinginan-keinginan yang hina dari jiwa ini. Wahai sang pemilik jiwa yang maha menentukan setiap keadaan dan membolak-balikkan sanubari dan perasaan, palingkan sanubari kami selalu dalam cahaya keluhuran yang abadi, di dalam keinginan selalu dekat kehadiranmu dan rindu berjumpa denganmu ya Rahman ya Rahim. Sampailah kita di malam hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kata Allah telah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan Allah berfirman bahwa manusia itu telah beruntung yang mensucikan dirinya, dan mereka merugi yang terus menghinakan dirinya. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah mereka yang selalu ingin mensucikan dirinya, mensucikan lisannya, mensucikan jiwanya, mensucikan anggota tubuhnya, mensucikan hartanya, mensucikan usia dan setiap nafasnya. Dan mereka selalu dalam keberuntungan, selalu dalam kemuliaan, keberuntungan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, keridhaan Allah yang maha abadi. Fataflah man tazakka.
Beruntung mereka yang mau mensucikan dirinya. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Dan mereka menyebut dan mensucikan nama Allah, mensucikan nama Tuhannya, mensucikan nama yang menciptakannya, yang maha berjasa kepadanya, yang memberinya seluruh kenikmatan yang tidak bisa diberikan oleh makhluk satu sama lain. Kenikmatan panca indera, kehidupan dan semua ini adalah merupakan isyarat kasih sayang Allah memanggil kita untuk mengenal cintanya dan kasih sayangnya kepada kita. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Dan mereka banyak melakukan salat. Mereka tunduk kepada Allah. Mereka tahu salat adalah penghadapan kehadirat Allah. Semakin cinta seseorang kepada Allah, maka ia akan semakin asyik melakukan salatnya. Semoga aku dan kalian selalu dibimbing Allah dalam cinta kepadanya dan perbuatan-perbuatan yang dicintainya. Kita selalulah mengadukan kelemahan kita dalam taat atas perintah Allah dan mengadukan kelemahan kita dalam menghindari larangan-larangan Allah, yang dengan pengaduan dan pengakuan itu Allah akan memberi kita kekuatan lebih dari kekuatan yang ada, tergantung munajat dan harapan kita, dan Allah tidak akan mengecewakan para berdoa. Hadirin hadirat, wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqar. Tapi banyak dari kalian, kata Allah, lebih mementingkan kehidupan dunia, dan akhirat itu lebih abadi. Akhirat itu kekal, kehidupan setelah kematian itu abadi. Kehidupan yang kita lewati dari keguncangan, permasalahan, fitnah dan saling kejam satu sama lain, perpecahan antara muslimin, permusuhan antara muslimin, ketahuilah semua ini fana dan sirna. Yang abadi adalah Allah dan keridhaannya. Inilah derajat tertinggi yang ditawarkan kepadaku dan kalian. Inilah posisi yang paling mulia, karena posisi ini abadi, pangkat ini abadi, kedudukan ini kekal di dalam istana kasih sayang ilahi ribuan dan triliunan tahun. Adakah kita menukarnya dengan hal yang remeh di muka bumi? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, betapa agungnya Rabbul Alamin memberikan kasih sayang kepada kita, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah mengharamkan api neraka untuk menyentuh anggota sujud dari keturunan Adam. Haram Allah al-nar antakula min Adam adalah sujud. Anggota sujud diharamkan oleh Allah untuk tidak disentuh api neraka. Anggota sujud dari kulit jasadiyah, 7 anggota sujud orang-orang yang selalu dan sering bersujud diharamkan oleh Allah di neraka untuk menyentuhnya. Di neraka tidak boleh menyentuhnya. Orang yang sujud ke hadratul Rabb, orang yang sujud merendahkan diri ke hadirat Allah. Lebih lagi orang yang sujud dengan jiwa, jika dia sujud dengan hati dan sanubarinya, merendahkan dirinya kepada Rabbul Alamin, maka tentunya api neraka tidak akan menyentuhnya. Semoga aku dan kalian diterangi keindahan sujud dan kemuliaan sujud, dan dikumpulkan di yaumul qiyamah bersama ahli sujud. Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kita melebihi segenap kasih sayang, hingga disabdakan oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa api neraka tidak menyentuh anggota sujud kita
Jika para sahabat bertanya, wahai Rasul, bagaimana engkau mengenal umatmu di hari kiamat kelak jika mereka para pendosa dan sudah masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa besarnya? Rasul berkata, aku mengenali umatku dari anggota sujudnya, karena anggota sujud umatku tidak disentuh api neraka. Demikian syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah membayar setiap kesedihan dan musibah dengan kasih sayangnya yang abadi dan lebih. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dia adalah seseorang yang wafat anaknya 3 orang, punya anak 3 sampai wafat, maka tiada yang akan disentuh oleh api neraka. Tidak akan disentuh api neraka, kata Allah, kata sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Tiadalah seorang muslim jika wafat anaknya sampai 3 orang, dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Kenapa? Karena kesedihannya dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengampunan. Allah menghargai kesedihan kita. Allah melihat setiap apa yang menimpa kita dari hal yang membuat kita sedih, hal yang tidak kita sukai, diperhatikan oleh Allah dan diberikan ganjaran yang abadi. Bagaimana seorang kehilangan anaknya, sedih dan hancur jiwanya, Allah melihat. Barangkali kedua, barangkali ketiga, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka menyentuhnya karena ia telah melewati 3 goncangan kesedihan besar dalam hidupnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberinya kesedihan lagi di hari kiamat. Demikian indahnya Rabbul Alamin menghargai kesedihan kita. Hadirin hadirat, setiap kesedihanmu itu dilihat oleh Allah. Setiap kesedihan dan permasalahan kita dilihat dan tidak lewat begitu saja, tapi Allah akan mengganjarnya, Allah akan menggantinya dengan yang lebih dan lebih dan lebih. Demikian pula setiap doa dan munajat. Jika kita berdoa dengan suatu doa atas kenapa Allah tidak mengijabahnya, Allah tidak mengijabahnya berarti Allah memberi yang lebih dari yang kita inginkan. Kalau kita dibalas oleh Allah dengan pengabulan, bukan hanya dikabulkan saja, tapi ditambah lebih lagi dengan pahala. Tapi kalau Allah tidak kabulkan, berarti Allah beri yang lebih dari itu. Dan Allah tidak pernah menjawabkan para pendoa, walaupun iblis. Jika iblis itu berdoa setelah ia dilaknat oleh Allah dan tidak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah, maka iblis itu berdoa kepada Allah, Allahumma anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Allah, tunda siksaku sampai hari kebangkitan. Allah menjawabnya, fa innaka minal munzirin. Kau tergolong orang yang ditunda siksaanmu. Kenapa iblis tidak bertobat? Karena memang karena sombongnya. Jika ia bertobat, pasti yang maha menerima taubatnya. Namun iblis hanya minta ditunda siksaannya. Allah kabulkan doanya. Jangan putus asa atas setiap doa. Setiap doa pasti dijawab oleh Allah. Dan jika Allah tidak menjawabnya, berarti Allah memberi yang lebih dari doa dan munajat kita. Dan tidak ada yang lebih berhak untuk lebih dipercaya melebihi Allah. Untuk lebih bersangka baik, kau bisa bersangka baik pada teman dan saudaramu. Sungguh yang lebih baik pantas untuk kita bersangka baik adalah Allah, karena memang Dialah yang maha baik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika salah seorang sahabat datang ke tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun sang Nabi datang dari jauh. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, apa yang kita punya untuk disuguhkan kepada para tamu? Maka Rasul setelah istrinya berkata, tidak ada apa-apa, kebetulan yang ada cuma air saja. Maka Rasul berkata, siapa yang memuliakan tamuku ini untuk menjamunya? Maka berdirilah salah seorang sahabat dari Ansar. Saya berkata, aku adalah Rasulullah yang membawa tamu ini untuk dijamu makan malam. Sampai ke rumahnya, dia bertanya kepada istrinya, ini tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus muliakan. Istrinya berkata, kita tidak punya makanan,
cuma ada makanan untuk anak kita juga tidak punya makanan. Maka suami yang berkata, kalau gitu tidurkan anak kita, biar tidur. Sudah tidur, nanti baru tamunya kita keluarkan makanan. Istrinya berkata, makanan cuma cukup untuk satu orang. Bagaimana kamu makan sendiri, kita tidak makan? Suaminya berkata, kalau itu saat hampir nanti waktunya makan malam, kau pura-pura membetulkan lampu, padamkan lampu pelita itu. Jadi nanti makanan ditaruh di hadapan tamu, makanan yang ada makanannya. Kita duduk, tidak ada perlu ada makanannya, taruh piring saja. Tamu tahunya makan bersama, tapi ternyata dia sendiri yang makan karena makanan hanya untuk satu orang. Perbuatan seperti ini, jika mereka berbuat itu pagi harinya, maka Rasulullah SAW memanggil sahabat itu, kau telah membuat Allah Subhanahu Wa Taala takjub atas perbuatanmu, sehingga Allah menurunkan firman-Nya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu terus berkorban dan mengorbankan apa yang mereka miliki walaupun mereka dalam kesulitan. Perbuatan itu perbuatan yang biasa saja seorang yang baik, tapi kita lihat bagaimana Allah mengguncangkan kejadian itu dengan turunnya ayat. Dari mana turunnya ayat ini bisa terjadi? Siapapun bisa untuk memuliakan tamunya, bahkan lebih dari itu. Tapi apa rahasia daripada kemuliaan ini? Ucapan sahabat itu kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muliakan tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan itu untuk memuliakan tamu sang Nabi, sehingga ia mengorbankan makanan makan malam untuk anaknya, sehingga anaknya ditidurkan tanpa makan demi menghormati tamu sang Nabi. Perbuatan itu membuat turunnya firman Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maksud dari penyampaian saya dalam hadis ini adalah memunculkan rahasia doa. Kalau seandainya Allah memuliakan seperti itu para tamunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika dimuliakan maka Allah turunkan ayat. Maka di dalam doa-doa dan munajat kita minta kepada Allah, kita ini tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di majlis ini akan dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah." Di antara mimbarku dan rumahku adalah tamannya surga, yaitu tempat di antara mimbar dan makam beliau beberapa meter itu adalah raudhah, yang di situ adalah tempat yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala fihi Jibril alaihi salatu wassalam di nuzulil wahyi. Turunnya Jibril sering ke tempat itu untuk menyampaikan wahyu ilahi, dan tempat itu masih diabadikan hingga kini. Mereka para tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkunjung ke Madinatul Munawwarah mengambil kesempatan melakukan salat sunnah atau doa di raudhah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jika seandainya kita jarang kunjung ke sana atau belum pernah kunjung dan berdoa di raudhah, selalulah meminta kepada Allah rahasia kemuliaan raudhah, agar dalam doa dan munajat dan ibadah kita Allah Subhanahu wa taala mengelompokkannya orang-orang yang beribadah di dalam Raudhatul Syarif Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajah yang paling berhak dicintai, manusia yang paling ramah dari semua makhluknya Allah, manusia yang paling berkasih sayang kepadaku dan padamu dan kepada seluruh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, haudi masirat syahr, bahwa telaga haudku nanti di hari kiamat itu panjangnya dan lebarnya itu sepanjang 1 bulan perjalanan, daripada luasnya telaga haud yang diberikan oleh Allah di sorga untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan pintu surganya Allah. Seraya bersabda, wa ma'uhu abyadu minal laban wa rihuhu abyadu minal misik wa kanizuhu kanujumis sama' wala ahadun yashrabu minha wala yatma'u abada. Kama qala para Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
telaga haudku itu luasnya seperti 1 bulan perjalanan, airnya lebih putih dan bening daripada susu, dan wanginya lebih wangi dari misik, dan banyak cangkir-cangkirnya melebihi bintang di langit, dan barang siapa yang minum darinya maka ia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Kalau seandainya minum dari telaga haud saja tidak akan pernah haus selama-lamanya, betapa indahnya mereka yang merasakan cahaya iman, cinta kepada sahibul haud Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai yang Allah berikan padanya telaga haud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau minum dari telaga haud saja tidak haus selama-lamanya sekali minum itu, bagaimana jiwa yang mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ana faratukum alal haud, aku menunggu kalian di telaga haud. Ucapan ini disampaikan untuk seluruh umat beliau, bahawa ada satu manusia yang akan menolong mereka dari segala dosa-dosa dengan syafaat, yang meminta kepada Allah agar selamatnya mereka dari api neraka. Saya bersabda, ana faratukum alal haud, aku menunggu kalian di telaga haud. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan seraya bersabda sebagaimana riwayat Sahihul Bukhari, yakhrujuna minan nar bisyafa'ah ka'annahum ta'arir, bahawa kaum umat pendosa itu keluar dari api neraka dengan syafa'ah. Mereka keluar bagaikan puluhan ribu serangga yang keluar dari suatu lubang besar, ka'annahum ta'arir, puluhan ribu manusia pendosa dimuntahkan oleh api neraka karena doa Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kedua telapak tangan itu terangkat ke hadirat Allah memintakan pembebasan dari para pendosa, maka keluarlah ratusan ribu pendosa dimuntahkan oleh api neraka dari doa Muhammad Rasulullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, waktu itu akan sampai padaku dan pada kalian. Kejadian itu akan kau saksikan dan akan kusaksikan dan akan dilihat oleh seluruh keturunan Adam. Kita bermunajat kepada Rabbul Alamin, wahai Allah yang telah mengelompokkan kami dalam kelompok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastikan kami termasuk orang yang didoakan sang Nabi, mendapatkan syafaat sang Nabi. Ya Rahman akrim dhaifa Rasulillah, wahai Allah muliakan para tamu Rasulullah ini, puluhan ribu muslimin muslimat, berikan mereka kebahagiaan dunia dan akhirat, singkirkan dari segala musibah, singkirkan dari kesulitan, dan juga seluruh muslimin muslimat di barat dan timur. Tapi percepatlah kemunculan, kemuliaan dan kemakmuran di negeri muslimin terbesar di muka bumi ini. Ya Rahman ya Rahim, perkumpulan muslimin muslimat yang berkumpul para pemuda, para pemudi, bersalawat, berzikir, bertaubat kepada Allah di majlis mulia ini, semoga menjadi perlian yang menyenangkan hati sang Nabi. Ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Tabri wal In'am, muliakan kami dengan cinta kepadamu, dengan rindu kepadamu wahai Allah. Pastikan kami jumpa dengan sang Nabi di yaumul qiyamah. Pastikan kami bertemu kepada beliau di surga Firdaus. Pastikan nama kami termasuk pada mereka yang diberikan syafaat. Pastikan kami wafat dalam keadaan ahlul sujud, orang yang mencintai sujud. Pastikan jiwa kami terang benderang dengan cahaya sujud. Pastikan nafas kami selalu bercahaya dengan taubat. Pastikan hari-hari kami dipenuhi istighfar. Ya Rahman ya Rahim, beri kami segala sifat-sifat yang mulia dan luhur. Cabut dari kami segala keinginan untuk berbuat dosa